Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa, sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khairul Izzati Arifanisa, NIM 1819043, kelas A Teknik Industri. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan dan memberikan tentang betapa pentingnya bersedekah. Setiap umat Islam sesungguhnya dianjurkan untuk bersedekah dan membantu orang yang sedang kesulitan. Sedekah juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kelebihan rezeki kepada kita. Sebaiknya sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam At-Tirmizi, yang artinya, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Rasulullah SAW pun menjawabnya, "Sedekah di bulan Ramadan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Teman-teman, semakin banyak kita bersedekah yang telah kita keluarkan, semakin banyak pula keutamaan yang telah kita dapatkan. Sedekah sebaiknya dan seharusnya diniatkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keutamaan yang didapatkan kita saat bersedekah, yaitu yang pertama, dapat mensucikan hati kita. Sedekah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan seorang muslimin untuk mensucikan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kemudian yang kedua, sebagai pembuka pintu rezeki. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran dan para ulama sebagai berikut, "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Quran Surat Saba ayat 39. Dan tiadalah seseorang yang membuka pintu pemberian dengan sedekah atau menyambung tali silaturahmi, kecuali Allah akan menambah banyak dengannya. Dan tiada seseorang yang membuka pintu permintaan yang dengannya ia mengharapkan banyak, kecuali Allah akan menambahkan sedikit dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Teman-teman, bersedekah haruslah dengan niat yang ikhlas. Jangan ada niat ingin dipuji atau riya, atau dianggap dermawan. Dan jangan menyebut-nyebutkan sedekah yang telah kita keluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Karena hal seperti itu akan mengurangi pahala dan menambah dosa kita. Seperti yang dikatakan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Teman-teman, lalu bagaimana dengan zaman sekarang yang banyak orang yang memberikan sedekahnya dengan cara mendokumentasikan dan men-share atau mengupload ke sosial media mereka masing-masing?
Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 271 dijelaskan bahwa yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan kamu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Teman-teman, bersedekah juga terdapat manfaat yang sangat banyak loh. Yang pertama, yaitu ada sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Bersedekah itu tidaklah membuat kita semakin miskin, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sedekah itu dapat menyebabkan bertambahnya rezeki, bukan menguranginya. Kemudian yang kedua, sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang selalu bersedekah, niscaya derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan selalu mendapatkan keberkahan akan rezekinya, akan selalu merasakan cukup, berbeda dengan orang yang kikir. Meskipun ia banyak hartanya, tetapi hidupnya tidak akan tenang dan selalu banyak pikiran yang melanda. Itu adalah sebagian bentuk ketidakberkahan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun terdapat hadisnya, yaitu dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf dan bagi hamba yang tawadu, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, malaikat akan mendoakan orang yang sudah bersedekah dan melaknat orang yang bakil. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakil," atau mutafak alaih. Semoga sedikit ceramah yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, sehingga teman-teman dapat bersedekah, dapat menyisihkan uang untuk bersedekah. Jika terdapat kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.